ku senang, aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji, aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, oh, senang, oh, hey, aku bangga, mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji, aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Hey. Tuhan, sungguh ku senang, aku bangga anak Tuhan, sungguh ku bangga. Kabar sukacita, kuasa dari surga, hey, 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 sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji, aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, hey, aku senang melayani Tuhan. Oh, hey, melayani Tuhan. Oh, aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lewat program live streaming ini. Saya berdoa agar kiranya melalui live streaming ini kita mendapatkan pewahyuan, mendapatkan rema, kebenaran yang akan mengubah kehidupan kita. Sama seperti yang sering kita nyanyikan, hidupku dan hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Hidup saudara dan saya kualitasnya sangat ditentukan oleh kebenaran firman. Jadi semakin banyak kebenaran yang kita hidupi, semakin banyak kebenaran yang kita dengar dan kita terapkan dalam hidup sehari-hari, semakin maksimal hidup Anda buat Tuhan. Itulah sebabnya dengarkanlah Making Life Better, apakah itu lewat radio, lewat aplikasi maupun lewat live streaming. Saudara, setiap kali saudara mendengar firman, kemudian firman ini Anda simpan dalam hati, firman itu akan berdampak bagi kehidupan Anda. Karena hidup saudara dan saya sangat ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti lagu tadi saudara, kita hidup untuk melayani Tuhan. Dan the best way to serve God
is by serving others. Cara terbaik melayani Allah adalah dengan melayani sesama. Hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan sebuah ayat yang saya pikir bagus, penting, dan layak untuk direnungkan. Karena ayat ini singkat tetapi maknanya begitu padat, saudara. Ayat itu ada di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat yang bunyinya seperti ini. Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok? Kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Saudara-saudara, ayat ini kalau saudara cermati, saudara akan menjadi bijak dalam kita menjalani hari-hari kita. Apa yang dikatakan oleh kitab suci adalah apa yang akan terjadi dengan hidupmu besok, kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Maka jangan saya mau pergi ke sini besok, saya mau melakukan ini besok, saya mau berusaha ini besok. Saudara harus menggunakan kalimat jika Tuhan mengizinkan atau insya Allah istilahnya. Mengapa? Semoga Tuhan mengizinkan, karena hari esok kita tidak punya. Hari esok itu punyaan Tuhan. Belum tentu besok kita akan bangun dengan mata yang terbuka dan masih bisa menghirup udara. Belum tentu. Buktinya setiap hari ada 33.000 orang yang tidak melanjutkan kehidupannya setiap hari. Kalau hari ini kok Anda masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa makan 3 kali, masih bisa tersenyum, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, apa yang perlu kita renungkan dari ayat ini adalah, kalau besok belum tentu Anda miliki, kenapa Anda mencemaskan besok? Kalau besok belum tentu milik saudara, kenapa Anda takut menghadapi besok? Kalau besok punya kesusahannya sendiri, kata Tuhan Yesus, kenapa Anda mulai was-was, ragu, cemas mengenai hari esok? Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir, besok itu punya kesusahannya sendiri. Amin. Oleh karena itu, saudara, satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Hari ini yang singkat ini dikatakan, kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan kemudian lenyap. Hidup kita seperti asap yang muncul kemudian lenyap, atau seperti bayang-bayang yang kelihatan kemudian hilang, atau seperti bunga rumput yang muncul kemudian layu. Saudara-saudara, merenungkan kebenaran mengenai betapa singkatnya hidup ini akan membuat hidup kita menjadi bijaksana. Seperti doanya Daud, Tuhan ajar aku menghitung hari-hari supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana seperti apa? Bijaksana memaksimalkan hari ini. Karena satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Kemarin sudah menjadi sejarah atau histori, besok masih menjadi misteri. Satu-satunya yang bisa kita nikmati adalah hari ini. Makanya kalau hanya hari ini yang bisa kita nikmati, jangan mencemaskan hari esok yang belum tentu menjadi milik kita. Bahkan gara-gara kita khawatir mencemaskan hari esok, kita kehilangan nikmat hari ini. Itu yang membuat kita tidak bijaksana. Saya berdoa supaya saudara-saudara setiap hari kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjadi maksimal. Apapun yang ada di depan kita, apapun yang kita kerjakan, kata Rasul Paulus, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Apa artinya? Karena hari ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini di mana Tuhan memberikan segalanya untuk dinikmati. Maka lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Jangan sampai Anda menyesal nanti. Seperti kisah seorang mandor yang dipercaya untuk menggarap sebuah perusahaan atau perumahan, saudara, Pak Marto. Pak Marto dipercaya oleh bosnya untuk menjadi mandor dari sebuah proyek perumahan, dan dia sudah
bertahun-tahun bekerja di perusahaan yang sama. Pikirnya dia sudah capek, dia sudah lelah, dia sudah mau pensiun sebentar lagi. Maka dia membangun asal-asalan, dia tidak mengawasi dengan baik. Bahkan rumah terakhir yang dia bangun, dibangun dengan kualitas yang tidak bagus, saudara. Karena dia pikir, ini juga rumah bos saya, ini proyeknya dia, saya di sini hanya sebagai mandor. Apa yang terjadi, saudara? Di malam penyerahan uang pensiun atau surat pensiunnya dia, saudara, ada sebuah kejutan karena pemilik PT perusahaan perumahan itu memberikan hadiah kepada Pak Mandor. Apa hadiahnya? Kunci rumah terakhir yang dia bangun. Betapa kagetnya Pak Mandor ketika menerima hadiah sebuah rumah terakhir yang dia bangun dengan asal-asalan. Dia menyesal tidak habis-habis. Kalau saya tahu rumah terakhir akan menjadi milik saya akan memberikan marmer yang terbaik, saya akan mengecor dengan semen yang terbaik, saya akan belikan keramik yang terbaik, genteng yang terbaik. Tapi itu sudah terjadi. Penyesalan selalu datang di akhir perjalanan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semuanya, hanya hari ini yang kita miliki. Maka maksimalkanlah hidup Anda, jadi suami yang terbaik. Kalau Anda adalah seorang istri, jadilah istri yang terbaik. Kalau saudara adalah penyapu jalanan, sapulah jalan dengan yang terbaik. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan dengan pelayanan yang terbaik. Kalau saudara seorang pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Amin. Maka ketika kita memberikan yang terbaik, saudara, kita tidak akan pernah menyesal ketika kita harus mengakhiri hidup ini. Karena apa? Kita sudah memberikan yang terbaik. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Alkitab ini benar. Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok, kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Life is short. Istilahnya EBIT GAD, mumpung kita masih diberi waktu, maka jangan lupa menorehkan kebaikan setiap hari. Supaya waktu kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dengan senyum, meninggalkan dengan bangga, meninggalkan dengan rasa puas, karena kita sudah menjalani hidup dengan maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya sering berkata kepada jemaat di mana saya berkhotbah, saya mengatakan saya mau mengakhiri hidup saya dengan bahagia. Saya mau mengakhiri hidup saya dengan tersenyum. Karena apa? Karena saya sudah menemukan makna. Hidup saya yang singkat sudah saya pakai untuk melakukan yang terbaik, memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara masuk di kantor saya, saudara akan melihat ada sebuah lukisan istri dengan anak-anak di pengungsian. Dan di tulisan gambar itu ada tulisannya, hidup ini baru bisa dibilang hidup kalau kita bisa berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Amin. Hidup Anda yang singkat ini baru bisa dibilang hidup kalau kita mau menggunakan hidup kita untuk berbagi, menolong, melakukan kebaikan untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Makanya dengan Mercy Indonesia, Mercy Peduli, kami sedang berbagi sembako dengan 1000 hamba Tuhan. Bukan hanya itu, saat kita malah diberkati, ditelepon oleh staf kementerian dari Jakarta. Mereka menyalurkan sembako untuk 1000 orang melalui Mercy Indonesia. Bukan hanya itu, kami menyantuni anak yatim, menolong anak terlantar, membantu hamba-hamba Tuhan yang kesulitan punya gedung gereja. Kami melakukan itu bukan untuk diri kami. Kami melakukan itu karena itulah panggilan hidup kita. Saudara tahu, makna hidup itu tidak didapatkan dengan mengumpulkan. Makna hidup itu didapatkan dengan membagikan. Berbagi. Saat Anda berbagi, Anda menemukan arti kehidupan. Maka benar apa kata firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada
menerima. Karena apa? Dengan memberi Anda menemukan arti kehidupan. Saudara, give and you will be given. Makanya jangan jadi orang pelit. Hidup sekali, jangan jadi orang pelit. Katakan kepada temanmu atau katakan kepada dirimu sendiri. Hidup sekali, jangan jadi orang pelit. Amin. Saudara-saudara, inilah pesan buat kita semuanya, agar kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menolong Anda semuanya. Hidup ini singkat, keabadian itu panjang. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Maka kalau sekarang saudara masih bisa menikmati hidup ini, saudara diberi berkat oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Ada ayat yang mengatakan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Kalau Anda mampu melakukannya, jangan tunda, sekarang juga lakukanlah. Amin. Amin, saudara-saudara. Hidup ini singkat, keabadian itu panjang. Mari kita melakukan sesuatu yang bisa bermakna, dan pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita akan dikenang. Kenangan orang baik itu akan dikenang sepanjang masa. Saudara-saudara, saya berdoa pada waktu saya meninggalkan dunia ini, ada banyak orang yang merasa gelo, orang Jawa bilang. Ya, saya tidak ingin waktu saya mati meninggalkan dunia ini semua tetangga syukuran mengatakan, syukur Pak Paulus sudah mati, saya doakan supaya dia mati cepat. Saya tidak ingin itu, saudara. Saya ingin orang pada akhirnya mengenang apa yang pernah kita bagikan, yaitu kehidupan yang berdampak. Amin. Amin, saudara. Dengan kata lain, saya mau mati terhormat. Saya harap saudara juga mau mati terhormat, mati dengan meninggalkan kesan yang baik, menggoreskan nama yang bisa menjadi teladan, legacy untuk generasi yang berikutnya. Saudara-saudara, ini pesan buat Anda semuanya dari Making Life Better, dan saya berdoa semoga saudara yang sudah bergabung bisa membagikan ini. Saya membacakan lagi ayat ini. Apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu besok, kalian sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalian hanya seperti asap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is our presence. Kemarin sudah menjadi sejarah, besok masih menjadi misteri. Hanya hari ini yang menjadi hadiah untuk kehidupan kita. Maka nikmatilah hari ini. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Jangan sampai sukacita kita hilang gara-gara mencemaskan hari esok yang belum tentu Anda punya. Amin. Iya kan? Oh, nanti bagaimana kalau COVID ini? Bagaimana kalau nanti begini? Bagaimana kalau nanti begitu? Belum tentu Anda akan mengalaminya. Maka supaya kita tidak kehilangan sukacita hari ini, jangan izinkan kesusahan hari esok menginterupsi sukacita Anda hari ini. Dan hanya hari ini yang kita miliki, saudara. Itulah sebabnya saya mengajak, mari kita maksimalkan hari ini untuk melayani Tuhan. Sebuah lagu yang akan mengantarkan Anda untuk merenungkan kebenaran hari ini, melayani Tuhan. Ku senang, aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji, aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, 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 oh. Hey, aku senang. Oh,
menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama. Sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Aku senang, aku bangga jadi anak Tuhan. Sungguh ku bangga, kabar sukacita, kuasa dari surga. Sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Aku senang melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara, ya, lagu itu lahir dari sebuah perenungan bahwa hidup sekali ini yang Tuhan berikan untuk kita, sebaiknya kita pakai untuk melayani Tuhan dengan panggilan kita yang berbeda-beda, ya kan? Di tengah-tengah kesibukan mencari nafkah, di tengah-tengah kesibukan bekerja, jangan lupa melakukan apa yang menjadi panggilan hidup saudara. Karena apa? Makna hidup didapatkan pada waktu kita berbagi hidup dengan melayani Tuhan. And the best way to serve God is serving others. Cara terbaik melayani Allah adalah dengan melayani sesama. Amin, saudara. Terima kasih sudah bergabung. Ada banyak yang bergabung pada hari ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi lagu tadi, lagu melayani Tuhan sedang digarap sebagai sebuah album yang judulnya Aku Senang Melayani Tuhan. Ada 7 lagu di dalam album itu. Nanti kalau sudah selesai, saudara bisa mendapatkannya, saudara bisa membeli. Dan semua penjualan daripada album untuk menolong Mercy Peduli, yaitu menolong anak yatim piatu, program pemberian gizi untuk anak-anak di NTT, program bedah gereja di berbagai tempat, semuanya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih untuk kebaikan saudara. Jika Anda diberkati, jangan lupa bagikan video ini untuk sahabat-sahabat Anda dimanapun mereka berada, sehingga melalui video ini hidup kita diberkati, dikuatkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.